Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tahsulul bidayat wan nihayat. Wassalatu wassalam ala sayyidis sadat wa qudwatil gadat sayyidina Muhammadin sayyidi ahli al-ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil miqat wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama yang saya hormati guru kita, pembina Majelis Warathatul Mustafa Ad-Da'i ilallah Akhil Mahbub Al-Habib Muhammad Bagir bin Alwi bin Yahya, mata'anallah wa iyyakum bituli hayatihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal. Juga yang saya hormati para habaib, para alim ulama, wabil khusus Bapak Camat Gambir, Bapak Fauzi. Kita doakan agar senantiasa Allah berikan panjang umur, disehatkan badannya, amin ya rabbal alamin. Juga yang terhormat Bapak Lurah Cideng, Bapak Muhammad Fauzi, kita doakan agar beliau panjang umur, sehat afiat, amin ya rabbal alamin. Juga yang terhormat Bapak Bimas Cideng, Bapak Agumi, juga Ketua Pelaksana Abdul Rahim Al-Attas. Juga yang terhormat Bapak Ustadz Daud Al-Fatani, pembina remaja Masjid Al-Uswah. Juga yang terhormat Bapak Haji Mahdar, Ketua Yayasan Masjid Al-Uswah. Kita doakan agar beliau-beliau semua diberikan panjang umur, disehatkan badannya, amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa idh akhadna mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna ila qawlihi ta'ala wa ana ma'akum minasy syahidin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nabiyyan wa adamu bainar ruhi wal jasad. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul wafiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'ami wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'azzim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, juga adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dikisahkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan apapun. Sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kerajaan Allah, terlebih dahulu Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan nur kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin,
Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan berbagai ciptaannya dengan mengambil nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk arasnya Allah subhanahu wa ta'ala, kursi dan syurga, bahkan para nabi dan rasul diciptakan oleh Allah dari nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan di dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat untuk membawa nur Nabi Muhammad dan ditaruh di antara nurnya para anbiya dan mursalin. Pada saat itu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, para nabi dan rasul bisa berbicara dan mereka mengatakan, ya Allah, siapa pemilik cahaya ini yang meredupkan cahaya kami semua? Kata para nabi dan rasul. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, hadza, dalam hadis qudsi, hadza nur Muhammad ibn Abdullah, in amantum bihi ja'altukum anbiya. Allah katakan, ini adalah cahayanya Muhammad bin Abdullah, kalau kalian beriman padanya akan kujadikan kalian menjadi nabi dan rasul. Para nabi dan rasul pada saat itu serentak bersamaan mengatakan, amanna bihi wa binubuwwatihi. Ya Allah, kami beriman padanya dan pada kenabiannya. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kuntu nabiyan, dulu aku sudah menjadi nabi, wa Adam bainar ruhi wal jasad, Adam masih di antara tubuh dan ruh. Kata para ulama, yang dimaksud Rasulullah, Nabi Adam masih jadi tanah, masih belum diciptakan. Rasulullah mengatakan, kuntu nabiyan, aku sudah menjadi nabi. Sedangkan Nabi Adam masih antara ruh dan jasad. Hadirin, ketika para nur, para anbiya bersaksi atas kenabian Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah, Allah mengatakan kepada para nabi, aku yang akan menjadi saksi janji kalian. Para nabi pun mengatakan, iya ya Rabb, kami berjanji, kami beriman pada Muhammad dan kami beriman pada kenabian Muhammad. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis lain, bu'ithtu ilan nasi kafah, aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh manusia. Di dalam kitab Anwarul Muhammadiyah yang dikarang oleh Syekh Yusuf An-Nabhani dikatakan kafah artinya seluruhnya. Dan para ulama mengatakan seluruh manusia, bukan hanya manusia yang hidup di zaman Nabi dan setelahnya, tapi manusia yang hidup sebelum Rasulullah pun Rasulnya adalah Nabi Muhammad. Buktinya apa? Nanti di akhirat nanti, Nabi yang akan menolong semua umat para anbiya wal mursalin. Sallu ala Nabi. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kisah tadi itu kepada Nabi ketika Nabinya sudah hidup di dunia. Allah katakan dalam Al-Quran, wa idh akhadna mitsaqan nabiyyin, kami telah ambil janji, kata Allah, kepada para nabi. Lama ataitukum min kitabin wa hikmah, tidak akan kami datangkan kitab dan ilmu untuk kalian kecuali thumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum, kecuali kalian beriman kepada rasul yang akan datang
mendatangi kalian, la tu'minun nabihi, kalian akan beriman kepadanya, wala tansurunna, dan kalau Muhammad turun di masa kenabian kalian, kalian harus melepas derajat pangkat kenabian kalian dan kalian harus menjadi penolong Muhammad dalam menjalankan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan nur Muhammad, nur cahayaku Allah sudah ciptakan 14.000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Rasulullah SAW sendiri yang berkata itu, dan itu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadirin, ketika Allah sudah menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan dunia, langit, surga, neraka, malaikat, manusia, arsy, kursi, Rasulullah SAW masih menjadi nur, masih menjadi cahaya di sisi Allah, belum Allah turunkan. Pada saat itu para malaikat yang melihat malaikat Jibril takjub kepada Allah. Para malaikat mengatakan, Subhanallah, maha suci Allah yang menciptakan engkau wahai malaikat Jibril. Malaikat Jibril memiliki sayap 600 yang bedanya jarak antara sayap satu ke sayap kedua 500 tahun. Hadirin, warna sayap malaikat Jibril sama seperti pelangi. Malaikat Jibril sayapnya kalau digerakkan jatuh dari sayapnya berlian dan yakut, permata. Malaikat yang melihat malaikat Jibril mengatakan, maha suci Allah yang menciptakan malaikat sepertimu wahai Jibril. Manusia yang melihat wanita, lelaki yang melihat wanita cantik bertasbih kepada Allah, maha suci Allah yang menciptakan wanita ini. Malaikat yang ikut dalam pembangunan surga mengatakan, maha suci Allah yang menciptakan indahnya surga ini, yang Allah sendiri mengatakan, mala ainun ra'at, surga itu tidak ada mata yang pernah melihatnya, wala udhunun sami'at, tidak ada kuping yang pernah mendengar tentang dan suaranya, wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah ada terlintas di hati manusia seperti apa rupanya surga, karena saking indahnya Allah ciptakan surga. Sampai seluruh malaikat Allah yang ada di langit terkagum dengan ciptaan Allah yang satu ini. Dikatakan oleh Imam Yusuf An-Nabhani, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengutus Nabi Muhammad menjadi manusia, Allah perintahkan malaikat Jibril dan malaikat Ridwan dan malaikat pencabut nyawa untuk turun ke bumi, mengambil segumpal tanah yang ada di jantung bumi beserta cahaya dan lentera yang sudah Allah taruh di tanah tersebut. Lalu dibawa tanah itu oleh malaikat Jibril beserta dua malaikat pengikutnya kepada Allah. Lalu Allah perintahkan malaikat Jibril dan dua malaikat pengikutnya untuk mengambil segumpal tanah yang ada di tempat yang nantinya akan menjadi makomnya Rasulullah, yang nantinya akan menjadi kuburnya Rasulullah. Lalu malaikat Jibril pun turun ke dunia lagi dan mengambil segumpal tanah yang nantinya menjadi tempat kuburnya Rasulullah dan kembali kepada Allah. Lalu Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menyatukan dua tanah tadi dengan nur Nabi Muhammad yang dari dulu sebelum Allah ciptakan apapun sudah ada. Satukan dengan nur ini, satukan dengan nur yang ada di bumi, nur yang ada di tanah yang nantinya akan menjadi kubur Nabi Muhammad.
Maka malaikat Jibril dan dua malaikat ini menyatukan tanah itu ke dalam lautan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, pada saat itu manusia yang ada di arsy Allah, manusia yang ada di sekeliling arsy-Nya Allah terbingung melihat cahaya yang luar biasa. Tanah yang coklat itu berubah menjadi putih seperti berlian, dan cahayanya memancarkan cahaya sampai 70.000 hijab yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala ditembus oleh cahaya itu, saudara, sampai 7 lapis langit dan 7 lapis bumi menembus. Akhirnya para malaikat yang ada di arsy-Nya Allah pun tawaf. Kenapa? Karena mereka tidak pernah melihat Allah menciptakan ciptaan yang sempurna seperti ini. Malaikat yang ada di kursi terkagum melihatnya, dan mereka pun mengikuti malaikat yang ada di arsy. Mereka tawaf karena terkagum melihat cahaya yang agung terpancar dari arsy-Nya Allah, sampai diikuti oleh malaikat langit ke-7, langit ke-6, langit ke-5, ke-4, ke-3 dan ke-2 dan ke-1. Seluruh malaikat yang ada di langit tawaf kagum dengan ciptaan Allah yang satu ini. Yang tadinya mereka terkagum saat melihat malaikat Jibril, mereka terkagum melihat malaikat Mikail, malaikat yang memiliki 1000 kepala. Setiap satu kepala malaikat Mikail memiliki 1000 lidah. Setiap satu lidah malaikat Mikail memiliki 1000 bahasa. Mereka terkagum melihat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka terkagum melihat manusia yang Allah ciptakan. Tapi mereka semua belum pernah melihat ciptaan yang sesempurna ini. Ciptaan ini belum jadi, tapi keindahannya sudah memancarkan sampai 70.000 hijab yang adanya di atas arsy-Nya Allah tembus oleh cahaya ini. Tidak sampai di situ, malaikat yang ada di bumi yang Allah perintahkan untuk menjaga dunia melihat cahaya itu. Malaikat tersebut, semua para malaikat yang ada di dunia ini tawaf terkagum melihat cahaya nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai di situ, malaikat penjaga gunung yang ada di dunia ini seluruhnya pun juga tawaf terkagum melihat keindahan cahaya yang luar biasa yang belum pernah mereka melihat ciptaan Allah yang sempurna seperti ini. Bahkan di dalam kitab dinyatakan inilah hakikat kebesaran Allah. Malaikat dan semua manusia bukan diciptakan oleh Allah karena kemauan Allah, tapi yang Allah mau adalah menciptakan Muhammad. Kita semua hanya hiasan di tengah kisah cinta Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai di situ, malaikat yang menjaga lautan tawaf mengelilingi nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan malaikat yang ada di dasar laut yang memberi makanan pada binatang yang ada di dasar laut terkagum, terkaget, belum pernah melihat sesuatu ciptaan Allah yang melebihi segalanya kesempurnaannya. Mereka semua tawaf mengelilingi nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.